Oke, selamat siang buat semua anak-anak kami. Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Selamat siang, Hari ini Pak. kita belajar daring seperti biasanya. Bapak mau cek dulu apakah sudah siap semua kita ya untuk belajar. Bapak mau dengar dulu suaranya, apakah terdengar? Suara Bapak udah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Ya, kemudian coba diperhatikan tampilan tampilan Bapak, apakah udah kelihatan? Masih belum, Pak. Ya. Tampilan saya. Oh, Gambarnya, sudah, Pak. gambar saya, Pak. Sudah. Iya, Pak, ada, Pak. Kelihatan ganteng belum? Udah ganteng, Pak. Udah ganteng. Pak. Oke. Iya. Berarti udah aman ya, masalah jaringan kita udah aman. Ya, oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kali ini Bapak minta yang membawakan kepada si Rani. Coba Rani, pimpin doa. Baiklah, teman-teman. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Iya, kemudian seperti biasa, karena kita belajar daring, jadi absen kita juga secara daring ya. Absen sudah Bapak bagikan di chat Pikon kita. Nanti boleh dilihat, diklik ya. Dan Bapak harapkan diisi ya. Itu udah ada linknya, silakan diisi absennya biar Bapak tahu siapa yang hadir di Pikon ini ya. Dan Bapak harapkan juga link kita ini, link absen kita ini jangan dibagi di luar daripada Pikon, biar Bapak tahu siapa yang hadir di Pikon, siapa yang tidak hadir. Oke, paham semua? Paham, Pak. Paham, Ya. Pak. Ya, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Materi kita hari ini tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, ini udah pertemuan kelima ya, udah pertemuan kelima. Jadi yang minggu lalu mungkin masih ada yang ingat ya, atau ada yang ingat? Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, silakan. Pengertian hak asasi manusia, Pak, dan contoh macam-macam hak asasi manusia, Pak. Oke, mantap sekali. Berarti memang betul-betul dipahami minggu lalu ya pelajarannya. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, walaupun ini sudah agak siang, tadi udah ada 3 bidang studi tadi ya, ada matematika, fisika, mungkin udah capek ya. Jadi biar kembali kita semangat, coba dulu kita buat semangat dulu ya. Kalau nanti Bapak ucapkan selamat pagi, Bapak ucapkan pagi, kita sambut dengan semangat, yes gitu ya. Paham kan? Oke. Paham, Pak. Mulai ya. Oke. Selamat pagi. Semangat. Iya, terima kasih ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak terlebih dahulu mau menyampaikan apa sih kasus-kasus HAM itu, ya? Atau apa sih manfaatnya kita belajar tentang kasus-kasus HAM ini, ya? Ini salah satu tujuan kita belajar agar kita mengerti, kita paham ya tentang kasus-kasus HAM atau kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita. Ya, terlebih di sekitar kita, ya, ya. Jadi untuk lebih memahami lagi nanti tentang materi kita hari ini, ya, Bapak akan tampilkan materi kita dan nanti coba diamati, dianalisa mulai dari video, ya, dan materi-materi berikutnya apa yang Bapak tampilkan, ya. Nanti coba semua siswa usahakan tumbuhkan satu pertanyaan di
bagi masing-masing, ya, tentang apa yang ada di video tersebut. Nanti videonya diamati, dianalisis, ya, kemudian tumbuhkan satu pertanyaan tentang video tersebut. Paham? Paham semua? Paham, Pak. Oke, ya, sebelumnya kembali dulu ke kelompok masing-masing, ya, kelompok Garuda, mana ini, kelompok Pancasila. Oke, ya, udah kembali. Ya, saya akan coba presentasikan. Mudah-mudahan jaringan kita bersahabat, ya. Sama siapa? Sesuai udah pulang. Sebentar, ya. Tanya aja dulu ke rumahnya. Nanti kalau disuruh nanti buka sih. Ya, udah kelihatan? Belum, Pak. Belum, ya? Oh, ini Lagi proses, jaringan Pak. di tempat Bapak pun agak ini, masih proses, ya? Oke. Sudah tampil, Rani? Apa itu, Pak? Apa ini, Pak? Jadi, tampilan presentasinya udah kelihatan? Ada, Sudah Pak. kelihatan Pak, tapi nggak kecil hurufnya Pak. Nggak tahu, Pak, kami, Pak. Kecil, Pak, hurufnya. Apa ini, Pak? Ada kegiatan inti, Pak. Itu punya Bapak kali, Pak. Data Bapak kayaknya, Pak, kebuka. Bapak salah buka itu, Pak. Bukan itu materi kita kali Pak. Sebentar, ya. Ini kendalanya kita. Oke, sabar, ya. Ini udah tampil? Belum, Pak.
Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Foto Bapak Belum ya? aja, Pak, yang kelihatan. Ada gambar Bapak aja itu, Foto. Pak. Iya. Foto Bapak yang ganteng itu dah, Pak. Nah, ganteng kali itu foto Bapak. Sepertinya kurang bersahabat ini jaringan kita Jaringan itu ini. mungkin. Iya, Pak. Oke, saya ulangi ya. Lagi jumpa nih, Pak. Sengaja deh. Sabar ya. Ya, Pak. Sudah tampil? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Masih gambar Bapak ya? ganteng aja. Sebentar, saya cari dulu. Apa ini kendalanya ini? Sabar ya. Iya, Pak. Belum muncul ya? Udah. Udah, Pak. Oke, udah kelihatan? Ya, Pak. Sudah. Iya. Iya, ini materi kita tentang kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Tentang hak asasi manusia. Coba saya besarkan dulu.
sudah kelihatan ya? Ya, ini materi kita hari ini, dan ini yang mau kita analisis, ya, tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Oke, coba dilihat ini gambar apa? Kaki. Gambar Gambar apa itu? orang dirantai, Pak. Kaki. Orang yang di dirantai. Orang dirantai. dirantai. Iya, Pakai batu betul besar. sekali, orang yang dirantai. Ya. Kira-kira kenapa orang itu dirantai? Bersalah Dia mungkin, nggak bisa Pak. jalan, Pak. Bersalah, iya. Jadi mereka itu karena bersalah. Jadi coba kita lihat, kita analis, kita perhatikan nanti apa kesalahan mereka yang terjadi dalam video berikut ini. Ini jaringan kita terganggu lagi nih. Sebentar ya. Oke, sebentar videonya saya buka, tidak mau memutar di situ. Oke, sabar ya. Oke, kelihatan tadi gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, ada suaranya? Ada, Pak. Tak ada, Bapak. Oke, sebentar ya. Kita cek lagi mana nih kesalahannya nih.
Ya, berhubung suaranya tidak kedengaran ya. Jadi ini adalah video tentang gratifikasi yang menyebabkan pelanggaran HAM, ya. Itu Bapak jelaskan, ya. Di dalam video ini ada beberapa orang-orang yang memberikan sogokan untuk memperlancar segala urusan. Nah, juga membuang limbah dengan sembarangan, ya. Iya, oke, baiklah, videonya tidak bisa berjalan dengan baik, oke, diamati saja. Ya, itulah tadi sedikit videonya, walaupun macet-macet, nanti linknya saya kirimkan ya di grup. Saya kirimkan nanti linknya agar bisa kita amati lebih baik lagi. Ya, kemudian berikutnya apa itu hakikat hak dan kewajiban warga negara? Yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban. Hak merupakan semua hal yang harus diperoleh atau didapatkan. Ya. Kemudian berikutnya tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Ya. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu disebabkan oleh sikap egois yang terlalu tinggi, mementingkan diri sendiri, ya, tanpa memikirkan orang lain. Ya, jadi kadang kita memikirkan hanya kepentingan kita sendiri. Kemudian rendahnya kesadaran HAM. Ya. Yang ketiga sikap tidak toleran. Kadang kita melihat pelanggaran-pelanggaran HAM atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya kita cuek-cuek aja. Ya. Kadang melihat teman-teman kita susah pun, kadang kita cuek-cuek aja. Ini yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM secara internal. Kemudian yang kedua, ada dari faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM, dari faktor eksternal, ya. Ada penyalahgunaan kekuasaan. Tadi di video itu sudah ada sebenarnya, tapi nanti saya kirimkan linknya, bisa dibuka di rumah, ya. Ya, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum. Iya, tadi di video itu sudah ada contohnya, ada para aparat yang karena demi kepentingan diri sendiri, uang disogok, akhirnya mengabaikan tugas sehingga terjadi pelanggaran hak di situ. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, ini bisa terjadi, kita lihat di beberapa daerah atau di lingkungan sekitar kita karena kesenjangan sosial, ya, atau ekonomi. Mungkin ada orang yang kaya, terlalu kaya, ada yang miskin, jadi kelihatan kesenjangan sosial dan ekonomi di situ. Kemudian juga penyalahan teknologi, ya. Dengan teknologi sekarang yang sudah semakin canggih, banyak kita yang menyalahgunakan, ya. Bisa memicu terjadinya pelanggaran HAM. Bisa. Contoh, pertama kita awalnya berteman di Facebook, di media sosial, akhirnya terjadi komunikasi, pertemuan, dan bisa banyak terjadi penculikan-penculikan seperti itu yang berawal dari media sosial. Itu salah satu contoh-contoh pelanggaran HAM.
Kemudian ada di sini kasus-kasus pelanggaran HAM, ya nanti boleh disimak sendiri sesuai dengan diskusi kita. Sekarang saya berikan kesempatan kembali ke kelompok masing-masing untuk diskusikan apa yang sudah kita lihat atau apa yang kita ketahui tentang pelanggaran-pelanggaran HAM di sekitar kita. Ya, saya kasih waktu sekitar 3 menit. Silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Oke, ada yang sudah selesai? Saya, Pak. Oke, dari kelompok Garuda. Oke, silakan. Iya, Pak. Jadi dari kelompok kami yang kami amati kasus pelanggaran HAM, misalnya Pak, kekerasan terhadap perempuan, Pak. Ya, coba. Kekerasan terhadap perempuan ya. Oke, ada lagi yang lain? Terhadap perempuan ya, Pak. Bisa kasih contoh? Bisa kasih contoh atau itu itu yang terjadi di sekitar ya? Iya, Pak, yang terjadi, Pak. Oke. Iya, dari kelompok lain ada? Dari kelompok Pancasila ada yang sudah selesai diskusinya? Kami, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Menurut kelompok kami, contoh pelanggaran HAM itu membunuh orang lain, Pak. Nah, itu kan kata Bapak kemarin, membunuh termasuk melanggar HAM untuk hak hidup orang, Pak. Iya, bagus sekali ya. Jadi inilah yang diharapkan kita dapat mencermati pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita atau yang pernah kita lihat. Jadi kita sudah paham mana yang melanggar HAM atau mana yang melanggar hak asasi sebenarnya. Apalagi hak untuk hidup ya, hak yang paling asasi. Ya, yang itu diberikan, yang kita dapatkan sejak lahir bahkan masih dalam kandungan. Ya. Itu bisa kita pahami ya, bahwa pelanggaran hak itu adalah sesuatu perbuatan yang salah. Jadi tujuan kita memahami ini agar kita tidak melakukan hal yang salah. Oke, ya. Terima kasih tadi buat tugas-tugasnya yang udah menyampaikan tugasnya dari kelompok 1, kelompok Pancasila tadi jawabannya sudah bagus dan juga dari kelompok Garuda jawabannya sudah bagus. Ya. Jadi untuk ulangannya nanti kerjakan di Google Form, linknya sudah saya bagi di Google Classroom ya, dan juga untuk penugasannya nanti kita kerjakan yang di halaman 21 ya. Halaman 21 dan lembar kerjanya sudah ada di LKPD. Silakan di-print nanti LKPD-nya sudah ada di situ ya. Kalau sudah selesai dikerjakan baru kita kumpulkan ya. Setelah dikumpulkan baru dinilai, tunjukkan ke orang tuanya. Inilah nilai yang kita dapatkan. Bisa? Iya. Jadi materi kita hari ini sampai di sini dan minggu depan kita akan masuk ke bab 2 tentang sistem demokrasi. Ya. Jadi untuk kelompok-kelompok yang 1 tadi jawabannya sudah tepat. Saya akan kasih ini, kasih 2 bintang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok berikutnya saya kasih, kelompok 1 saya kasih 3 bintang. Dan kelompok yang paling baik, yaitu kelompok 4, saya kasih bintang yang besar. Ini dia bintangnya. Nanti bintangnya menyusul ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi jangan lupa untuk ya, sebelum kita lanjut ke minggu depan, bukunya dibaca-baca dulu ya untuk bab berikutnya. Ya. Pertemuan kita hari ini di daring ini ya, kita ambil kesimpulannya
Atau ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kita ambil kesimpulannya bahwa pelanggaran HAM itu ya sesuatu perbuatan yang tidak baik yang dapat merebut atau mengambil hak seseorang, ya, yang seharusnya kita miliki, yang seharusnya menjadi hak kita, tetapi dirampas oleh orang lain, ya. Tujuannya kita belajar ini agar kita memahami dan dapat menghindari hal-hal sekecil apapun pelanggaran yang terjadi, terlebih di lingkungan keluarga, ya. Karena itu juga nanti tugasnya mencari pelanggaran-pelanggaran HAM atau kasus-kasus HAM yang terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan lingkungan sekolah. Oke, minggu depan saya tunggu tugasnya. Dan untuk mengakhiri, ada baiknya kita berdoa, ya. Dan kali ini saya minta kepada si Septa. Silakan Septa. Ya, baiklah teman-teman semua, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, amin. Oke, terima kasih. Habis ini bidang studi apa?